warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajirin, NIM C1C1200020. Baik, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi terkait peningkatan keterampilan non-fiksi karya ilmiah, surat, dan artikel. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah semua jenis karangan yang menyajikan informasi, gagasan, ide, keinginan yang dikemukakan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman empiris. Sedangkan menurut pendapat ahli Aceh Hassani, karangan non-fiksi adalah karangan yang berupa data dan fakta. Jadi tidak ada unsur imajinasi pengarangan. Sedangkan menurut Yeli Mulyati, karangan non-fiksi adalah tulisan yang disusun berdasarkan kenyataan. Maksudnya, dari pernyataan tersebut adalah suatu tulisan yang mengandung unsur-unsur kebenaran dalam pembuatannya dan didapatkan dari kenyataan yang terjadi di lapangan, maka dapat dikategorikan ke dalam karangan non-fiksi. Baik, itulah materi yang sempat saya bacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasniar dengan NIM C1C1200022. Di sini saya akan memaparkan materi kedua bagian B. B. Peningkatan keterampilan menulis non-fiksi karya ilmiah. A. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui perpustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. B. Tujuan dari pembuatan karya ilmiah antara lain: 1. Memberi penjelasan. 2. Memberi komentar atau penilaian. 3. Memberi saran. 4. Menyampaikan sanggahan. 5. Membuktikan hipotesa. C. Bentuk-bentuk karya ilmiah. 1. Karya ilmiah bentuk makalah. 2. Karya ilmiah berbentuk report atau laporan ilmiah yang dibukukan. 3. Buku ilmiah. Itulah tadi pemaparan materi bagian B. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Syam, NIM C1C1200019. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi ketiga, yaitu bagian C, peningkatan keterampilan menulis surat dan artikel. Bagian A, surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Surat memiliki arti sebagai sarana komunikasi, sebagai penyampaian informasi yang memiliki unsur sebagai pengirim dan penerima surat. Surat adalah alat dokumentasi tertulis yang menjadi sumber informasi. Fungsi surat. Adapun fungsi surat yaitu: yang pertama, surat sebagai pengganti diri atau sebagai duta organisasi atau jabatan yang dipandang sebagai pencerminan watak, kepribadian, kebijaksanaan, serta kondisi intern suatu organisasi. Yang kedua, surat sebagai bukti tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pegangan. Misalnya, surat-surat perjanjian dan surat kuasa. Yang ketiga, surat sebagai pedoman kerja. Misalnya, surat keputusan, instruksi, dan surat perjanjian kerja. Yang keempat, surat sebagai sumber data, alat pengingat atau berpikir, seperti surat resmi yang diarsipkan. Dan yang terakhir, yang kelima, surat sebagai bukti sejarah, misalnya surat-surat dalam arsip lama sebagai sumber
untuk mengetahui perkembangan organisasi dan jabatan masa lampau. Selanjutnya, bagian B, artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Baik, itulah tadi pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.